Bapak Ibu KPPS dimanapun berada, pada video kali ini saya bahas berkaitan tentang tugas-tugas KPPS 1 sampai 7 dalam penghitungan suara. Dan di sini saya ambil sumber dari keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara. Dan sebelum ke pembahasannya, pastikan Bapak Ibu sudah menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar Bapak Ibu update video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja ya Bapak Ibu ya, kita naik. Di sini untuk berkaitan tugas-tugas KPPS 1 sampai 7 dalam penghitungan suara ada beberapa hal ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, rapat penghitungan suara. Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan penghitungan suara dimulai. Dan yang kedua, penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan, dimulai dari surat suara presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Dan yang ketiga, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS ke-6 dan atau KPPS ke-7 melakukan pembukaan kotak dan menghitung jumlah surat suara yang berada di dalam kotak suara dengan cara A. Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir. B. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS. C. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilu atau masyarakat atau pemilih yang hadir serta mencatat jumlahnya. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita next ya. Di sini untuk poin yang keempat, setelah menghitung jumlah surat suara, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS ketiga dan anggota KPPS keempat melakukan pencatatan pada halaman pertama formulir model C hasil masing-masing jenis pemilu berupa A. Data pemilih dan pengguna hak pilih meliputi 1. Data pemilih yang berupa jumlah pemilih terdaftar dalam DPT. 2. Data pengguna hak pilih meliputi A. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT. B. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB. C. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK. D. Penjumlahan seluruh pengguna hak pilih dalam DPT, DPTB, dan DPK. Dan yang poin B, data penggunaan surat suara meliputi yang 1. Jumlah surat suara diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT untuk masing-masing jenis pemilu. 2. Jumlah surat suara yang digunakan untuk masing-masing jenis pemilu. 3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. 4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai. Dan selanjutnya di poin yang ke-C, pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya untuk masing-masing jenis pemilu. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita next ya. Di sini untuk poin yang kelima, menghitung dan mengisi data rincian perolehan suara setiap peserta pemilu. A. Anggota KPPS kedua membuka surat suara lembar demi lembar dan memberikan surat suara tersebut kepada Ketua KPPS. B. Ketua KPPS yang pertama memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara. 2. Menunjukkan kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilu atau masyarakat atau pemilih yang hadir dengan ketentuan 1. Surat suara dihitung. 3. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada saksi, pengawas TPS, pemantau, pewarta atau masyarakat dengan suara yang terdengar jelas. 4. Mengumumkan suara sah dan tidak sah. Dan yang C, KPPS ketiga dan keempat mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara masing-masing jenis pemilu dengan menggunakan formulir model C hasil PPWP, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita next ya. Di sini berkaitan dengan lanjutannya di poin ke-6. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada formulir model C hasil model C hasil salinan, Ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara A. Menimpa kesalahan angka atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair atau correction pen jika pembetulan dilakukan terhadap formulir model C hasil. Yang B. Mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 garis horizontal pada kesalahan penulisan tersebut jika pembetulan dilakukan terhadap formulir model C hasil salinan. Dan di poin yang ke-7, Ketua KPPS membubuhkan paraf di atas atau samping pada angka atau kata pembetulan tanpa mengenai kotak yang berisi angka atau tulisan dan dituangkan sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir model C kejadian
khusus dan atau keberatan saksi, KPU dilengkapi dengan angka atau kata yang dibetulkan dan angka atau kata hasil pembetulan. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita next ya. Di sini berkaitan dengan lanjutannya di poin ke-8, anggota KPPS kelima melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS. Dan yang ke-9, anggota KPPS ke-6 dan anggota KPPS ke-7 menyusun surat suara. A. Surat suara Presiden dan Wakil Presiden diikat per 20 lembar surat suara. B. Surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota diikat per 10 lembar surat suara. Dan di sini saya sudah jelaskan berkaitan dengan tugas-tugas KPPS 1 sampai 7 dalam penghitungan suara. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.